Oke, berikutnya antiderivatif atau integral itu memiliki sifat kelinearan, artinya apa? Yaitu salah satu artinya adalah sebagaimana yang sudah ada perubahan yang kita lakukan tadi dari aturan dasar menjadi aturan umum, yaitu ketika masing-masingnya dikalikan dengan suatu bilangan atau kalau kita notasikan tadi dengan K. Nah, sifat kelinearan lainnya adalah yang dua ini, yaitu integral dari fx ditambah gx itu sama dengan integral dari fx saja ditambah integral dari gx saja. Nah, gitu juga kalau operasinya dikurang, maka integral dari fx dikurang gx terhadap variabel x sama dengan integral dari fx saja dikurang dengan integral dari fungsi gx saja. Nah, contohnya nih, misalkan integral dari 5 ditambah x kuadrat ditambah 2 kali sinus x terhadap variabel x. Nah, ini sama saja artinya dengan integral dari 5 saja, ditambah integral dari x kuadrat saja, ditambah integral dari 2 kali sinus x saja. Ini dia. Nah, gunakanlah masing-masing aturan dasar yang sudah kita punya tadi. Nah, untuk mengintegralkan 5 terhadap variabel x, maka kita menggunakan aturan ke-6, yaitu kan ini konstanta ya. Karena dia tidak dikali ataupun dibagi dengan variabelnya, maka integral dari 5 adalah tinggal variabel angka ini dikalikan dengan variabelnya yaitu x. Jadi 5x ditambah c. Katakanlah c-nya di sini saya notasikan dengan c1. Oke, karena nanti ada tambah-tambah c yang lainnya. Kemudian integral dari x kuadrat terhadap variabel x. Nah, di sini kita memanfaatkan aturan pertama, yaitu pangkatnya ini ditambah 1. Jadi ini menjadi x pangkat 3 dibagi dengan 3. Ingat selalu dibagi dengan pangkatnya. Kemudian ditambah dengan c, katakanlah ditambah dengan c-nya kita notasikan dengan c2. Kemudian ditambah integral dari 2 kali sinus x. Nah, sesuai dengan aturan ke-7 tadi, integral dari 2 kali sinus adalah negatif 2 kali kosinus x. Kemudian tambah dengan konstantanya, yang mana konstantanya di sini adalah C3, kita notasikan. Nah, kita buka kurung ini, kita dekatkan yang hasil integral yang tidak konstanta, yaitu 5x ditambah x pangkat 3 per 3 dikurang 2 kali kosinus x, ini dia. Kemudian sembarang konstantanya ini kita jumlah, C1 ditambah C2 ditambah C3. Katakanlah hasil penjumlahannya itu kita sederhanakan saja secara simbolis menjadi C besar. Dengan demikian, integral dari 5 tambah x kuadrat tambah 2 kali sinus x terhadap variabel x adalah ini, yaitu 5x tambah x pangkat 3 per 3 dikurang 2 kali kosinus x tambah c. Nah, kedepannya untuk mengintegralkan bentuk seperti ini, kita tidak perlu menuliskan satu-satu seperti ini, melainkan kita bisa langsung dari sini saja ke sini. Karena kita sudah tahu sifatnya bahwa jika kita menjumlahkan ini, kemudian akan kita integralkan, maka hasil integralnya atau antiderivatifnya adalah sama dengan integral dari masing-masing suku saja. Nah, contoh berikutnya kita lihat sebagai berikut. Oke, integral dari, nah kalau tadi tambah sekarang kurang, integral dari 5 dikurang x kuadrat dikurang 2 kali sinus x terhadap variabel x. Nah, hasil integralnya adalah sama dengan integralkan saja masing-masing sukunya, yaitu integral dari 5 saja dikurang integral dari x kuadrat saja dikurang integral dari 2 kali sinus x saja. Nah, sama seperti yang di sini tadi, tapi yang tambahnya kita ganti saja dengan kurang. Ya, jadi 5x ditambah C1 dikurang x pangkat 3 per 3 tambah C2 dikurang negatif 2 kali kosinus x tambah C. Nah, berikutnya kita dekatkan yang intinya yaitu 5x dikurang x pangkat 3 per 3 dikurang negatif 2 kali kosinus x. Nah, ini kalau kita dekatkan atau digabungkan menjadi kurang ketemu negatif kan jadi tambah. Maka di sini tambah 2 kali kosinus x. Kemudian terakhir ditambah C besar, di mana C besar ini adalah hasil penjumlahan antara C1 dengan C2 dengan C3. Nah, ke depannya kita bisa langsung integral dari ini sama dengan ini saja langsung. Tidak perlu lakukan tahapan yang ini. Oke, itu berlaku jika kita menjumlahkan dua buah fungsi ataupun mengkurangkan dua buah fungsi. Tapi perlu diingat bahwa dua ini berlaku, yaitu integral dari fx dikali gx itu tidak sama dengan integral dari masing-masing fungsinya. Jadi integral dari fx kali gx itu tidak sama dengan integral dari fungsi f saja dikali dengan integral dari fungsi g saja, tidak boleh. Oke, ilustrasinya sebagai berikut. Integral dari 5x terhadap variabel x itu tidak sama dengan integral dari 5 saja dikali dengan integral dari x saja. Tidak sama, jadi tidak boleh dilakukan. Begitu juga bentuk seperti ini. Integral dari x dikali dengan x kuadrat kurang 3 terhadap variabel x. Nah, ini tidak sama dengan integral dari x saja dikali dengan integral dari x kuadrat dikurang 3. Tidak sama, sama sekali.
Nah, aturan berikutnya adalah begini. Kalau tadi operasi kali, sekarang bagi. Pembagian antara dua buah fungsi, kalau diintegralkan, itu tidak sama hasilnya dengan integral dari masing-masing fungsinya. Yaitu, integral dari f dibagi g itu tidak sama dengan integral dari f saja dibagi dengan integral dari g saja. Tidak sama. Misal, integral dari 5 per x terhadap variabel x itu tidak sama dengan integral dari 5 saja dibagi dengan integral dari x saja. Tidak sama. Oke, begitu juga di sini integral dari x per x kuadrat dikurang 3 terhadap variabel x itu tidak sama dengan integral dari x dibagi dengan integral dari x kuadrat kurang 3 terhadap variabel x. Jadi hati-hati kalau tadi kita menjumlahkan ataupun mengurangkan dua buah fungsi, maka integralnya boleh dilakukan masing-masing atau sama saja. Tapi kalau mengalihkan atau membagi itu tidak boleh dipisah.